Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita di kelas 4 hari ini belajar tema bersih itu sehat. Anak-anak sekalian, bersih adalah pangkal kesehatan. Orang yang selalu menjaga kebersihan, insya Allah dia akan sehat hidupnya. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana bersih itu, baik menurut hukum Islam, baik menurut kaidah-kaidah yang kita pelajari di dalam pelajaran BADB pada hari ini. Tujuan pembelajaran bersih itu sehat, yang pertama agar anak-anak memahami bagaimana membersihkan diri menurut hukum Islam, membersihkan kotoran, baik itu kotoran maupun hadas ataupun najis. Jadi diharapkan dengan pelajaran bersih itu sehat di kelas 4 ini, anak-anak nanti memahami bagaimana membersihkan diri itu menurut hukum Islam sehingga hidup kita menjadi suci. Untuk itu, marilah kita perhatikan bahwa bersih itu bukan berarti sehat saja, tetapi bersih itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222 berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah suka kepada orang-orang yang membersihkan diri. Ingat, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Apa nggak resi ya? Inna nunnya ada tasdid. Nun tasdid itu dalam pelajaran tajwid kita hukumnya guna musaddah. Di dalam ilmu tajwid, guna musaddah itu hurufnya ada 2. Masih ingat hurufnya? Yaitu nun tasdid dan mim tasdid. Apabila kamu membaca Al-Quran bertemu dengan nun tasdid atau mim tasdid, maka hukum membacanya gemu 2 harokat. Innallaha ya yuhibbu, banyak juga punya tasdid. Ta titik 2 tasdid lagi, wawnya tasdid lagi, ubud tawa, wawnya panjang bacanya sebab ada alif. Dalam ilmu tajwid itu mad tabi'i namanya, 1 alif, panjang gemunya atau panjang membacanya 2 harokat. Tawabina, nabinya dipanjangkan juga karena bi itu bertemu dengan huruf ya. Huruf ya itu juga adalah huruf mad tabi'i. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin, hanya pakai tasdid irina. Artinya inna sesungguhnya Allah, inna Allah sesungguhnya Allah yuhibbu menyukai tawabin orang-orang yang bertaubat
Wa yuhibbu, dan Allah itu menyukai juga mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri atau membersihkan diri. Nah, jadi anak-anak, bersih itu bukan saja supaya kita sehat, tetapi orang yang membiasakan diri berlaku bersih itu orang yang disukai oleh Allah. Anak-anak sekalian, kalau kita berbicara masalah bersih, lalu apa yang perlu dibersihkan? Di dalam Islam, yang perlu dibersihkan itu terdiri dari dua macam. Satu, yang namanya hadas. Dua, namanya najis. Hadas dan najis. Sekarang Bapak jelaskan dulu hadas itu apa, najis itu apa. Anak-anak, hadas adalah sesuatu yang menyebabkan orang tidak dibolehkan ibadah. Kalau ditanya lagi ibadah itu apa? Ibadah itu adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah. Contoh, sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah kepada Allah namanya. Manakala orang itu dalam keadaan hadas, maka dia terhalang atau ibadahnya itu tidak diterima karena dia masih hadas. Nah, hadas itu ada dua. Satu, hadas kecil. Dua, hadas besar. Hadas kecil itu contohnya kena najis, umpamanya kena air kencing, kena kotoran, atau kita kencing, atau kita buang air besar, atau kena kotoran yang ada di jalan, itu hadas kecil. Bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana cara membersihkannya? Itu pertama, dicuci dengan air. Apabila tidak ditemukan air, maka alternatif kedua itu bisa tayamum, dicuci dengan tanah. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar itu dia lain lagi, bukan seperti hadas kecil. Hadas besar itu umpamanya perempuan yang sudah sampai umur 14 tahun, kemudian dia datang bulan. Nah, itu dinamakan hadas besar. Dia datang bulan itu hadas besar. Yang kedua, ibu-ibu yang sudah menikah, kemudian dia melahirkan. Nah, itu dalam keadaan nifas atau hadas besar. Yang ketiga, nanti kalau anak-anak sudah dewasa, sudah nikah, kemudian kumpul dengan suaminya, yang perempuan, yang laki-laki dengan istrinya, kemudian dia melakukan hubungan badan, itu namanya dalam keadaan hadas besar. Cara menyucikan hadas besar ini bukan dicuci dengan air, tapi harus mandi. Ingat, untuk mensucikan hadas besar itu dengan mandi. Makanya nanti kita di semester 2 akan belajar bacaan mandi wajib. Mungkin di antara anak-anak sekarang ini sudah ada yang hafal itu bacaan mandi wajibnya. Apabila tidak ada air, sama dengan hadas kecil tadi, boleh dia bertayamum. Nanti kita juga akan menghafalkan bacaan tayamum. Kita praktekkan di semester 2. Nah, jadi hadas kecil dan hadas besar ini semuanya menghalangi seorang manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ibadahnya mau diterima, dia harus bersih dulu dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil tadi dicuci dengan air, dan hadas besar tadi harus mandi.
mandi. Jadi jangan lupa ya, ini yang menghalangi, yang pertama menghalangi ibadah seorang manusia kepada Tuhannya, hadas namanya. Yang kedua yang menghalangi manusia itu beribadah kepada Tuhannya, najis. Sebelum saya terangkan najis itu macamnya apa-apa saja, tolong diingat bahwa semua najis itu kotor. Nah, semua najis itu kotor. Tetapi sesuatu yang kotor belum tentu najis. Sesuatu yang kotor belum tentu najis. Saya ambil contohnya. Sesuatu yang kotor belum tentu najis. Oli. Oli itu kotor bukan? Kotor, tapi belum tentu najis. Becek, lumpur, tanah, itu kan kotor, tapi belum tentu dia najis. Tapi kalau najis sudah tentu kotor. Najis sudah tentu kotor. Nah, jadi ingat, jangan lupa bahwa najis kalau kena najis sudah pasti kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Sekarang Bapak jelaskan najis itu ada 3. Ya. Najis ada 3. Kita buat panahnya ya supaya enak mengingatnya. 1, 2, ya. Ya. 1 najis. Papa. 2 najis. Mutawa sito. 3 najis. Muo laso. Najis muhafafah itu najis yang ringan, najis yang paling ringan. Contohnya kencing anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, dan anak kecil itu laki-laki. Bagaimana cara membersihkan najis itu? Menurut keterangan agama kita, syariat Islam, cara membersihkannya cukup air dipercikkan di tempat najis itu. Contoh, umpamanya kita kena kencing adik kita di lengan kita, ambil saja air, dipercikkan seperti itu sudah bersih. Karena najis itu najis muhafafah. Umpamanya di lantai adik kita yang masih menyusu dengan ibu, belum makan apa-apa, dia kencing, menggenang air kencingnya di lantai, itu cukup diusap dan dipercikkan air, itu sudah bersih. Itu najis muhafafah. Yang kedua, najis mutawassithah, najis yang menengah. Najis yang menengah itu contohnya kencing anak kecil perempuan, baik yang sudah makan, baik pun yang belum makan, yang lain daripada menyusu dengan ibunya. Kencing, buang air besar. Nah, ini cara membersihkannya mutawassithah itu. Pertama kita cuci dengan air, dan harus hilang bentuknya, hilang juga baunya, hilang juga rasanya, dan hilang juga rasanya ya. Jadi dia harus dipastikan ini bersih, tidak boleh dipercik-percik gitu aja kayak membersihkan najis yang ringan muhafafah tadi. Ya. Jadi apabila najis yang kedua ini, cara menyucikannya atau cara membersihkannya dipastikan dengan air, siram dulu sampai hilang umpamanya itu tai kucing,
baunya hilang, rasanya tidak lengket lagi. Nah, itu baru yang dinamakan bersih, suci dari najis mutawasito. Kemudian yang ketiga, najis mughallazo. Najis mughallazo itu anak-anak cuma dua, yaitu anjing dengan babi. Cara membersihkannya berbeda dengan yang nomor 1 dengan nomor 2 ini. Menggunakan air sebanyak 7 kali, di antara salah satunya air itu dicampur dengan tanah. Nanti di semester 2 kita praktek bagaimana cara menyucikan najis mughallazo ini. Anak-anak sekalian, dua ini, baik itu hadas, baik itu najis, semuanya ini akan menghalangi kita beribadah kepada Allah. Apabila kita telah suci dari hadas ini dan najis ini, maka kita bisa beribadah kepada Allah. Ibadah yang pertama itu sholat. Sholat ya. Sholat itu syaratnya wudhu. Wudhu itu untuk membersihkan hadas dan najis. Wudhu itu untuk membersihkan hadas dan najis tadi. Setelah kita membersihkan hadas ini, baik yang kecil, yang besar, kemudian kita bersihkan juga badan kita dari najis yang 3 ini, baru kita wudhu. Karena wudhu itu syarat daripada sholat. Jadi anak-anak, walaupun kita sudah tidak berhadas lagi, tidak ada najis lagi, kalau tidak wudhu maka sholatnya itu tidak sah. Nah, wudhu ini nanti itu keterangannya di dalam Al-Quran sangat jelas. Surah Al-Ma'idah ayat 6 ya. Al-Ma'idah ayat 6 bunyinya, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholat fagsilu wujuhakum. Yang pertama itu. Yang keduanya, wa aidikum ilal marafiq. Yang ketiganya, wamsahu bi ru'usikum. Yang keempatnya, wa arjulakum ila ka'bayn. Jadi wudhu itu kalau di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah yang pertama itu kita tulis ya, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak sholat maka pangsilu ya, sholat pangsilu orang-orang beriman, apabila kamu tidak sholat maka basuhlah, fagsilu wujuhakum, muka kamu. Yang pertama artinya basuhlah muka kamu. Yang kedua
wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq. Cucilah tanganmu sampai ke sikut. Yang ketiga, kalau yang pertama fagsilu wamsahu, wamsahu biru'sikum, biru'u wamsahu biru'usikum. Tiga itu. Yang keempat, wa arjulakum. Wa arjulakum ilal a'laini. Jadi anak-anak, wudu itu di dalam Al-Quran yang wajib dicuci itu ada 4. Yang pertama, muka. Yang kedua, tangan. Wa aydiyakum ilal marafiq. Mencuci tangan itu wa aidi dari tangan ilal marafiq. Jangan terbalik. Dari ujung jari sampai ke sikut. Jangan dari sikut ke ujung jari, itu terbalik. Sebab ayatnya berbunyi wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Beda dengan yang pertama anak-anak. Kalau yang pertama tadi fagsilu. Yang ketiga ini wamsahu, artinya mengusap. Kalau yang ketiga. Kalau yang pertama mencuci wajah tadi, menyiram, mencuci, mengalirkan air, dialirkan air ke wajahnya. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, juga dialirkan dari ujung jari sampai ke siku. Yang ketiga, biru'usikum itu kepala, bukan rambut, ya, kepala. Jadi diusap artinya. Wamsahu itu mengusap atau menyapu. Jadi caranya ambil air, buang air itu, baru diusap. Sampai terasa air itu kena kulit kepala kita. Sebab keterangannya biru'usikum, bukan sa'run. Kalau sa'run rambut, kalau rokson kepala. Jadi Tuhan itu menyuruh kita mencuci atau menyapu kepala kita. Jadi kalau cuma kena rambut maka tidak sah wudhunya. Yang terakhir itu cucilah kaki kamu katanya. Ilal ka'bain. Ka'bain itu mata kaki ini ya. Cucilah kedua kaki kamu sampai ke mata kaki. Selain daripada 4 ini, wudhu itu namanya sunnah wudhu. Mencuci kuping, mencuci leher, berkumur-kumur, mencuci di dalam hidung, membersihkan mata, itu sunnah wudhu. Jadi yang rukunnya ada 4.
mencuci muka, yang kedua mencuci tangan dari ujung jari sampai ke siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat mencuci kaki. Jadi kalau ditanya berapa rukun wudhu? Rukun wudhu itu ada 6. Yang nomor 1 sebelum di sini niat. Nomor 2-nya ini, nomor 3-nya ini, nomor 4-nya ini, nomor 5-nya ini, nomor 6-nya tidak boleh bertukar-tukar ya. Dan nyuci muka langsung nyuci kepala nggak boleh, harus tangan dulu. Sudah tangan baru menyapu kepala, sudah menyapu kepala baru mencuci kaki. Nah itulah anak-anak kita di kelas 4. Pertama kita mempelajari bersih itu sehat, sebab orang yang bersih itu Allah akan mencintanya mutatohirin. Kemudian cara bersih itu adalah menurut agama kita bebas dari hadas dan bebas dari najis. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa juga anak-anak baca di dalam buku tuntunan sholat, buku PADB kita, banyak buku-buku yang menerangkan tentang sholat itu. Nah, jadi kalau masalah wudhu tadi ingat bahwa rukun wudhu itu ada 6. Ingat mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, kaki. Itu saja ya. Jangan lupa dengan protokol kesehatan yang ada sekarang ini supaya kita insya Allah dilindungi oleh Allah dari segala penyakit. Jagalah jarak apabila berkumpul, jangan lupa mencuci tangan, dan apabila mau bepergian atau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.